Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang mengurangi nilai tanah dalam akta jual beli. Bahwa sering terjadi di masyarakat ketika transaksi jual beli tanah yang dilakukan di depan notaris atau PPAT, baik pihak penjual maupun pihak pembeli melakukan pengurangan atau menurunkan nilai jual beli tanahnya. Jadi pihak penjual dan pembeli ini bersepakat di hadapan notaris untuk menentukan bahwa yang tertera di dalam akta jual beli tersebut yang dibuat di notaris PPAT itu nilai jual beli tanahnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya pada saat transaksi. Nilai jual beli tanah yang tercantum dalam akta jual beli ini berbeda dengan nilai tanah yang tertera dalam pembayaran yang dibuktikan dalam kwitansi atau bukti pembayaran lainnya. Jadi yang di dalam kwitansi umpama 500 juta ditulis dalam AJB sebesar 300 juta atau bahkan yang ditransfer sama 500 juta. Tetapi untuk pembayaran 500 juta tapi di dalam AJB dia hanya tulis dalam 300 juta. Itu sering terjadi di masyarakat seperti itu. Sekarang, tujuan dari pengurangan nilai jual beli tersebut untuk mengurangi beban biaya pajak yang ditanggung oleh para pihak. Jadi, ini tujuan untuk mengurangi beban pajak, yaitu di antara pajak PPh yang berasal dari penjualan tanah dan BPHTB atau bea perolehan hak tanah dan bangunan. Jadi, dari pajak ini, biasanya ketika terjadinya transaksi ini yang akan dilakukan nanti ditindaklanjuti oleh perubahan atau sertifikat PPh yang harusnya dibayar oleh pihak penjual terkadang juga dibebankan kepada pihak pembeli karena penjual mau tidak mau pokoknya saya hanya terima bersih, sedangkan BPHTB adalah beban yang ditanggung oleh pihak pembeli dan ini karena beban-beban inilah sekiranya yang akan ditanggung oleh pihak pembeli sehingga terkadang menjadikan modus dengan mengecilkan nilai transaksi tanah. Nah, sekarang menjadi permasalahan yang timbul ketika pihak penjual menurunkan harga tanahnya tersebut akan sangat rentan pelindungan hukumnya, yaitu apabila terjadi permasalahan hukum ke depannya. Jadi ketika diturunkan ini ya mohon maaf, pihak pembeli ini sangat rentan ya, sangat rentan terhadap pelindungan hukumnya akibat diturunkannya harga tanah tersebut. Jadi ini ada sangat rentan terhadap keuntungan bagi kerugian juga bagi pihak pembeli. Ketika terjadi permasalahan hukum antara pihak penjual dan pembeli ataupun adanya transaksi jual beli tersebut yang dipermasalahkan oleh pihak ketiga, maka AJB yang ada akan menjadi bukti di pengadilan. Jadi ketika ada suatu permasalahan AJB tersebut yang nilainya sudah diturunkan tadi, ini yang akan menjadi alat bukti di persidangan. Dan rujukan dari alat bukti karena transaksi tanah juga melihat pada AJB tersebut. Ini contoh permasalahannya ya, contoh permasalahannya. Yang pertama, pembatalan jual beli oleh pihak pembeli. Pembeli membatalkan atau pihak penjual membatalkan. Nah, ini juga contoh permasalahan. Ya, jika pihak pembeli membatalkan perjanjian, nanti ada permasalahan hukumnya. Atau sama pihak penjualnya. Atau pembatalan jual beli ini oleh pihak ketiga. Karena pihak ketiga merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Jadi dijual oleh orang yang tidak berhak, maka ya orang-orang yang merasa punya hak melakukan pembatalan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ya, ini contoh beberapa permasalahan yang terjadi terkait akta jual beli tersebut. AJB yang menjadi bukti di pengadilan merupakan akta otentik yang mana isinya dianggap benar oleh pengadilan dan akan dipedomani apa yang ada di dalamnya, termasuk besaran nilai transaksi tanah tersebut. Jadi dalam AJB tertera di situ nilai jual beli 300 juta, maka yang dipedomani oleh pengadilan hakim adalah 300 juta walaupun mungkin di luar
di sana dia ada transaksi 500 juta, tetapi ini akan bisa menjadi yang bukti yang sangat kuat apabila AJB itu adalah dilakukan dengan senilai 300 juta tersebut. Nah, ketika ada sengketa pembatalan jual beli tanah, nah, tuntutan pengembalian kerugian akibat pembatalan tersebut harus didasarkan pada AJB yang ada nilai tuntutan. Nah, akan menjadi lebih kecil dari fakta yang ada. Jadi apabila jadi pembatalan, pihak penjual atau meninggalkan pembatalan dan pihak pembeli ini meminta uangnya dikembalikan tanah itu, ya, nah, atau dibatalkan dari pengadilan, dia hanya bisa menuntut pengembalian sesuai dengan AJB. Jika dia terus 300 juta, ya nilainya 300 juta, tidak senilai 500 juta, padahal realnya yang bersangkutan tadi melakukan jual beli 500 juta. Jadi inilah sangat rentan terkait dengan pelindungan hukumnya. Nah, sedangkan untuk tuntutan yang sifatnya imaterial tidak didasarkan pada nilai yang ada di dalam akta jual beli atau AJB. Jadi kalau ada kan ada dalam satu gugatan material dan imaterial. Kalau material kan dasarnya dari AJB tadi, sedangkan tuntutan imaterial tidak didasarkan pada akta jual beli. Jadi masih bisa. Jadi perlindungan ketika Anda bukan mengurangi nilai dalam AJB tersebut adalah perlindungannya bahwa nilai yang Anda tuntut adalah sebesar apa yang tertera di dalam surat AJB tersebut, tidak mengcover terhadap pembayaran yang Anda lakukan di luar yang tertulis di dalam AJB. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan dan saran dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.